Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Nandika dengan akhiran NIM 179. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan gizi dan penyakit tidak menular. Baiklah, yang pertama ada definisi status gizi. Status gizi adalah keadaan keseimbangan antara asupan zat gizi dan kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk berbagai keperluan biologis. Nah, status gizi yang baik menunjukkan bahwa seseorang memiliki asupan nutrisi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh yang optimal. Nah, sedangkan untuk status gizi yang buruk dapat mengarah pada masalah kesehatan seperti kekurangan gizi, obesitas, atau penyakit terkait gizi lainnya. Nah, selanjutnya ada definisi penyakit tidak menular atau biasa yang dikenal dengan PTM. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang. Nah, perkembangan penyakit tidak menular ini panjang berjalan perlahan dalam jangka waktu yang lama atau biasa disebut dengan penyakit kronis. Nah, penyakit menular ini bukan disebabkan oleh penularan vektor virus ataupun bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup seseorang. Nah, selanjutnya hubungan status gizi dan penyakit tidak menular. Pola makan dan status gizi memiliki korelasi yang signifikan dengan risiko terkena penyakit tidak menular. Karena kenapa? Karena status gizi seseorang mengacu pada kondisi nutrisi tubuhnya, yang mencakup asupan makanan, penyerapan nutrisi, dan kondisi fisik serta kesehatan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kondisi gizi yang buruk dapat meningkatkan risiko terkena penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan beberapa jenis kanker lainnya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan status gizi dan penyakit tidak menular. Yang pertama ada kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik merupakan risiko utama untuk terjadinya obesitas dan penyakit tidak menular lainnya. Aktivitas fisik yang cukup dapat membantu mengendalikan berat badan, memperbaiki kadar kolesterol darah, dan menjaga kesehatan jantung. Selanjutnya, pola makanan yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat atau yang tidak seimbang seperti mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, gula tambahan, dan makanan olahan dapat menyebabkan obesitas, penyakit diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Selanjutnya, asupan nutrisi. Kekurangan nutrisi tertentu seperti vitamin, mineral, dan serat dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Misalnya, kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia. Selanjutnya yaitu ada kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Merokok dan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan merupakan faktor risiko utama untuk beberapa penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, dan penyakit hati. Selanjutnya yaitu ada faktor genetika. Beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk pengembangan penyakit tertentu. Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti tingkat polusi udara, paparan asap rokok, aksesibilitas terhadap makanan sehat, dan stres lingkungan juga dapat mempengaruhi resiko terkenanya penyakit tidak menular. Baik, selanjutnya ini ada contoh studi kasus hubungan status gizi dan penyakit tidak menular. Kasus yang saya ambil ada kasus obesitas dan kasus diabetes. Penyakit tidak menular seperti obesitas dan diabetes seringkali terkait dengan pola makan dan status gizi yang tidak seimbang. Naiknya jumlah kasus obesitas dan diabetes disebabkan oleh pengaturan konsumsi pola makan yang saat ini lebih banyak mengandung gula, garam, dan lemak berlebih, serta dibarengi dengan kurangnya melakukan aktivitas fisik. Baik, yang berikutnya ada dampak hubungan status gizi dan penyakit tidak menular. Yang pertama ada penyakit dan komplikasi kesehatan. Status gizi yang buruk
seperti kekurangan nutrisi atau obesitas, meningkatkan resiko terkena penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan gangguan metabolik lainnya yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan rentan terhadap penyakit. Yang kedua yaitu peningkatan biaya kesehatan. Tingginya angka penyakit tidak menular menciptakan beban biaya kesehatan yang signifikan, seperti permintaan akan perawatan jangka panjang, perawatan penyakit kronis, dan layanan rehabilitas dapat menguras sumber daya sistem kesehatan masyarakat. Yang ketiga yaitu kualitas hidup yang buruk. Penyakit tidak menular dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup yang signifikan. Gejala yang menyakitkan, batasan fisik, keterbatasan mobilitas, dan dampak psikologis dari penyakit dapat mengganggu kesejahteraan dan kualitas seseorang. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pencegahan penyakit tidak menular melalui perbaikan status gizi. Yang pertama itu ada menerapkan pola hidup yang sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi, contohnya buah-buahan dan sayuran. Yang kedua yaitu menjaga berat badan, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik yang teratur. Aktivitas fisik dapat membantu menjaga berat badan yang sehat, mengendalikan kadar gula darah, dan meningkatkan kesehatan jantung. Yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan secara teratur. Pemeriksaan ini dapat membantu mendeteksi dini risiko penyakit tidak menular dan dapat memulai tindakan pencegahan yang tepat. Yang terakhir yaitu ada menghindari paparan zat berbahaya seperti polusi udara dan asap rokok. Ketika dihindari dapat mengurangi risiko penyakit tidak menular. Baik, kesimpulannya yaitu hubungan antara status gizi dan penyakit tidak menular memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesehatan individu, masyarakat, dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Status gizi yang buruk seperti kelebihan berat badan, kekurangan nutrisi, dan hidup yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko terkena penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan gangguan metabolik lainnya. Dampak dari hubungan ini meliputi peningkatan perawatan, penurunan produktivitas, dan kualitas hidup yang buruk. Hal ini menunjukkan pentingnya pencegahan penyakit tidak menular melalui penerapan pola hidup yang sehat. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.